Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir berjanji akan mereview total Pertamina dan anak-anak usahanya pasca terkuaknya korupsi tata kelola minyak mentah yang kini ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung. Erick mengatakan, dalam proses tinjauan ini, pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek dari Pertamina untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan. Erick mengakui bahwa dirinya meminta bantuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia untuk memberi solusi dalam tinjauan ini. Tinjauan terhadap Pertamina akan mencakup evaluasi untuk menemukan bagian-bagian perusahaan yang bisa lebih efisien. Erick juga berencana mengkaji apakah perlu dilakukan penggabungan, merger, antara beberapa subholding di Pertamina agar kinerja perusahaan lebih optimal. Erick menegaskan, meskipun kasus korupsi ini mencuat, ia tidak ingin publik menganggap bahwa tindakan beberapa oknum mencerminkan keseluruhan kinerja korporasi. Ia mengingatkan bahwa Pertamina telah menunjukkan banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal keuangan yang kini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebagai informasi, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, subholding, serta kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, pada periode 2018 hingga 2023. 2 di antara tersangka yang ditetapkan merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina. Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama, Dirut, PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President, VP, Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Beneficiary Owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Katulistiwa Muhammad Khairi Adrianto Riza, dan Komisaris PT Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati. Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Kemudian, Kejagung kembali menetapkan 2 tersangka baru. 2 orang tersangka itu adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Alhasil kini Kejagung telah menetapkan sebanyak 9 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp193,7 triliun.